Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, lebih khusus nikmat iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yang beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah dari Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah radhiyallahu wa radhana fa'ana bihi wa bisairil awliya salihin bid darain, amin. Tentang terakhir itu masalah riqah, ulas asih kepada orang mukmin, dan runtutannya itu saya perlu refresh sedikit runtutannya, karena Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu membahas tentang raditu billahi rabban, sebelumnya membahas tentang akidah ijmaliyah, akidah sunnah jamaah. Maka beliau mengatakan, alhamdulillah kita ini qad radina billah, sungguh kita ridha kepada Allah, dan seterusnya. Kemudian beliau membahas tentang makna raditu. Kata beliau, jangan sekedar ucapan saja. Orang ridha Allah sebagai Rabbnya itu berarti ridha dengan ujian dari Allah, syukur atas nikmat Allah, sabar atas ujian, menerima ketentuan Allah SWT, melaksanakan segala aturan-aturan Allah. Itu berarti ridha Allah sebagai Rabbnya. Dan Allah ridha, kalau orang itu ridha Muhammad SAW sebagai nabinya, bil Islami dinan, Islam sebagai dinnya, berarti dia mengikuti seluruh daripada aturan adinul Islam. Mentakzim, memuliakan syairul Islam, syiar-syiar agama Islam yang harus dimuliakan, termasuk menghormati ahlul Islam dan membenci musuh-musuh muslimin daripada orang-orang kufar. Orang yang ridha Muhammad SAW, Nabi Muhammad sebagai nabinya, berarti dia meneladani beliau SAW, mengikuti syariatnya, mengikuti sunnahnya, taklim kepada beliau, salawat dan salam kepada beliau SAW, kepada keluarga beliau, juga sahabatnya, mencintai sahabat dan keluarga beliau, dan sayang kepada umat beliau SAW. Lagi kita sudah berada di penghujung, ya, sudah masuk mungkin kalendernya nih habis ya, Rabiul Awal.
Ini tanggal 29 kalau kalender menurut kalender ini berarti sudah masuk tanggal 1 Rabiul Akhir sekarang. Ini 1 Rabiul Akhir. Bukan berarti kemudian apa? Maulidnya habis, ya habis juga. Semua sunnahnya habis ya. Boro-boro kadang ya bulan Maulid sholawat pada kanjeng Nabi SAW kecanda saja, walhamdulillah buru-buru sunnahnya. Sehingga ngaji harus tidak kober, apalagi melaksanakan. Padahal kalau kita merujuk kepada perkataan Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah radhiyallahu anhu beliau dalam kitabnya Haulal Ihtifal bi Maulidi Rasul SAW mengingatkan bahwa kita ini mengingat kanjeng Nabi bukan hanya di bulan Rabiul Awal, tapi di seluruh waktu makan kita minum ingat sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Rabiul Awal itu momen saja. Saya kayak kemarin itu maulid dapat di kesempatan kita sampaikan bahwa itu ibaratnya begini. Ya, ada tanggal pernikahan, masa iya ingat istrinya cuma tanggal pernikahan, saya kan lucu. Ingat anaknya cuma hari ulang tahunnya toh, itulah lucu. Berarti kan ingatnya kan sepanjang waktu. Cuma lewat momen itu ada sesuatu yang istimewa. Ya. Ada sesuatu yang istimewa ketika lewat tanggal tersebut kan gitu. Nah, begitu kan maulid. Lewat tanggal kelahiran beliau sosok ada sesuatu yang lebih. Cuma bukan berarti ingat beliau pada cuma bulan Rabiul Awal saja, kata beliau. Kata Syekh Muhammad bin Ali Maliki, ya, itu sekaligus menepis anggapan orang yang kurang kerjaan itu yang mengatakan maulid kanjeng Nabi. Siapa yang bilang kita ini ingat kanjeng Nabi cuma 12 Rabiul Awal? Itu momen maulid. Maka momennya pasti lebih, ada sesuatu yang lebih. Tapi bukan berarti mengingat cuma itu. Keliru kalian kalau menuduh seperti itu. Ya supaya tuduhannya meleset ya kita buktikan gitu. Nah enggak berarti benar perkataan orang yang kurang kerjaan itu bahwa kita cuma ingat wah ya, dengan semangatnya cuma Rabiul Awal tuh mari ngono entek wis habis. Innalillahi wa inna. Kemudian setelah raditu billahi rabban itu kata beliau, begitulah makna raditu billahi rabban, dan makna seperti ini hendaknya kamu hadirkan juga di setiap zikir. Nah disitulah pentingnya hadirnya hati. Kemudian beliau membahas tentang masalah hati, islahul qalb, memperbaiki hati. Kemudian beliau mengingatkan tentang penyakit diantaranya ghaflah, qaswah, kerasnya hati karena tidak tersentuh dengan nasihat, masuk angel tuturane ya. Ghaflah, kopla, kalau saya menerjemahkan ghaflah itu kopla ya, jadi lalai ya. Lain lagi kalau keras hati itu ya keras, gak gampang menangis tersentuh. Ya bukan menangis yang dibuat, artinya gak gampang tersentuh hati itu. Itu keras. Naudzubillah. Ghaflah itu lain lagi, lalai. Baca Quran, tapi ya lalai hatinya, cuma baca saja. Zikir, tapi lalai hatinya. Itu penyakit ghaflah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian beliau lanjutannya menjelaskan tentang paling bagusnya hati itu adalah hati yang bersih dari keraguan. Ya. Kemudian juga beliau menjelaskan ya, juga tentang bahwa perkataan Sayyidina Ali, mengutip perkataan Sayyidina Ali karamullah radhiyallahu, Allah itu punya wadah di hati ini, di dunia ini. Itu wadah, itu wadahnya Allah itu adalah kalbu,
Yang maksudnya yang Allah akan isi wadah itu dengan pemberiannya. Nah, kalbu yang terbaik kata Sayyidina Ali, khairuha asfaha wa aslabuha wa arquha. Paling bagusnya hati itu yang paling jernih, paling aslab, paling teguh, dan paling arquha, paling tersentuh, paling halus. Kemudian dijelaskan oleh beliau makna 3 ini. Paling jernih maksudnya keyakinannya jernih, murni kepada Allah Ta'ala, kuat keyakinannya kepada Allah. Tumakninah, ada ketenangan. Salah satunya dengan zikir, tentunya zikir yang oleh Abi Abdul Haddad tadi disebutkan ya zikir yang juga mengikutkan hati di situ. Karena beliau juga sudah kita jelaskan pada waktu itu bahwa kata beliau sendiri bersabda bahwa dawuh Abdul Haddad bahwa zikrul lisan itu qalilul jadwa, sedikit manfaatnya. Kemudian sholabah, hati yang terbaik itu kedua adalah yang paling teguh dalam memegang agama. Dicontohkan seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, baru makna ketiga, hati yang bagus itu selain jernih keyakinannya, tumakninah, kuat, teguh dalam memegang agama. Yang ketiga adalah riqqah, lembut. Nah, lembut ini ada 2 makna menurut beliau di sini. Makna pertama sudah kita jelaskan, yaitu lemah lembut, gampang tersentuh untuk berbagi kepada sesama muslim, merasakan apa yang dirasakan oleh mukmin yang lain. Saudara kita dimanapun, karena namanya iman itu lintas negara, lintas bangsa. Jangan cuma di kota-kota Islam itu, karena akhir ini banyak syubhat-syubhat yang ya itu tadi ujungnya sebetulnya ya jahat sekali, yaitu mengkota-kota Islam. Ini urusannya Indonesia, Palestina urusannya Palestina, Rohingya itu urusannya orang, yang penting kita aman. Ini tidak bisa, padahal anut Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi kan sudah jelas. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan dawuhnya Allah sudah jelas, innamal mu'minuna ikhwatun. Mu'min di mana saja itu satu saudara. Dan dikatakan tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka jangan lupa, kalau doa ya bukan hanya karena ada musibah seperti ada perangan di Palestina, saudara kita, dan juga penindasan umpama di Rohingya, di Moro, di India juga lagi kemarin itu juga waktu itu ya sempat gejolak juga di India. Bukan hanya karena itu, tapi setiap saat kita doa ya kita sertakan saudara kita, terutama kerabat, terutama yang orang terdekat kita, orang tua, anak, keluarga. Wafal kadzalika biwalidina dzurriyyatina wa ahbabina ila yaumidin. Setelah doa kita tutup, ya Allah perlakukanlah seperti doa yang saya minta itu juga kepada orang tua saya, kepada orang yang saya cintai, kepada apabila ya, kepada muslimin muslimat. Kenapa? Karena dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa mendoakan saudara muslim itu memancing istijabah doa kita. Karena malaikat ketika kita mendoakan saudara muslim, itu malaikat mengatakan amin walaka mithlu dzalik. Amin dan bagimu juga seperti itu. Jadi nggak usah khawatir kita tidak keduman, tidak komanan, tidak kebagian gara-gara cuma mendoakan saudara kita atau orang lain. Malaikat mengamini, bahkan kalau sudah diamin maka berarti kan mustajab. Walaka mithlu dzalik, bagimu juga seperti itu, seperti yang kau doakan itu. Dalam riwayat yang lain, bika abda'u, dengan aku mulai untuk mengistijabah doa. Kau minta oleh saudaramu, saya mulai istijabah itu dengan dirimu dulu. Jadi nggak usah eman atau khawatir dengan ngomong lah, kau dulu turun rumah ke hajat ya. Jadi justru itu kuncinya diterima hajat itu mendoakan juga orang lain di situ, sehingga memancing istijabah.
Riqa alal mu'minin. Itu sudah kita bahas. Makna riqa kedua, selain halusnya hati, lembutnya hati, tersentuhnya dengan sesama muslim, dan itulah kata beliau sifat abdal menurut sebagian riwayat hadis. Sifat wali-wali abdal itu adalah mereka diangkat jadi wali itu karena bersihnya hati tadi dan rahmat kepada setiap muslim. Itu Allah angkat sebagai aulia itu karena sifat rahmatnya itu. Dan amal hati tidak bisa dibandingkan dengan amal fisik tanpa disertai amal hati. Nah, termasuk riqa kata beliau, itu sudah kita bahas sebagian. Masuk riqa, termasuk makna lembutnya hati adalah khusyuknya hati dan banyaknya menangis karena takut kepada Allah. Dan ini juga sifatnya sifat yang mulia yang Allah sifati hamba-hamba Allah di Quran itu dari para nabi, para sholihin itu mereka yakhiruna lil alqani yabkuna wa yasrun khusyuk, mereka itu bertambah tersungkur untuk dalam keadaan menangis. Kita tuh telah ayatul rahman khurru sujjatan wa buki, kalau dibacakan ayat-ayat Allah mereka tersungkur dalam keadaan sujud dan menangis. Itu sifat-sifat para anbiya, para hamba-hamba Allah yang soleh. Bahkan mata yang menangis karena Allah tidak akan menangis nanti di akhirat, tidak akan sedih di akhirat. Orang yang menangis karena Allah SWT, orang yang begadang karena di jalan Allah fisabilillah, itu dua mata yang tidak akan menangis nanti di akhirat. Wa in azal buka, jika sulit bagimu menangis maka ingatlah akan keadaan akhirat. Yang bakal kau temui, yang bakal kau temui, pasti kita temui. Sakaratul maut kita pasti akan menghadapi. Kemudian alam barzakh, kubur, itu kita pasti akan hadapi. Munkar nakir pasti kita renungi semua itu. Kalau kamu beriman, kata Abdullah Haddad, kalau masih ada iman kuat di hatimu terhadap itu semua dan apa yang datang melalui Rasulullah, termasuk makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah merimani semua yang datang dari Rasulullah. Termasuk tadi itu yang kita sebut hari akhir semuanya. Kalau kamu masih ada iman, pasti kau akan menangis. Kalau masih ada iman. Kalau nggak ada pada dirimu, kok nggak tersentuh, dihadirkan semua itu perkara akhirat yang bakal kau pasti temui. Kita renungkan bagaimana kita nanti ketika menghadapi maut, suatu maut, bagaimana kita menghadapi kubur. Kau tidak menangis, maka uqdud nafsaka bila namis saimah, anggaplah, hitunglah dirimu termasuk hewan ternak yang taunya cuma makan, buang air, kawin, nggak tahu selain itu. Berarti orang itu tidak bisa mengambil pelajaran, sebab Allah mengatakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw qasamun. Sebenarnya dalam hal itu tuh terdapat zikra. Di surat Qaf itu 33 bawah benar-benar terdapat peringatan bagi orang punya hati, atau masih menggunakan pendengarannya, bahwa syahid, sedangkan dia menyaksikan dengan kalbunya. Asyhadu an la ilaha illallah ay a'taqidu bi qalbi wa u'linu li ghairi, atau saya meyakini dengan hati saya dan saya menyampaikan pada orang lain. Kalau dia syahid masih menyaksikan dengan hatinya tentang iman tadi itu. Ya, kalau musyahadah makomnya para aulia itu melihat secara nyata-nyata. Kalau syahadat kita itu baru ilmu yakin, keyakinan yang cuma diperoleh berdasarkan informasi. Ada Ka'bah di sana, umpama kita belum pernah ke sana, kita baru menerima itu. Oh, dilihat dari oh iya ada Ka'bah. Itu ilmu yakin. Masih ada ainul yakin, yang ada hakul yakin. Ainul yakin itu melihat Ka'bah, oh itu Ka'bah. Hakul yakin itu bukan hanya melihat, peluk Ka'bah. Itu musyahadahnya para aulia.
Dan musyahadah seperti itu tidak bisa kecuali dengan muraqabah. Makanya dikatakan makna ihsan itu adalah anta berdoa karena kataroh, menyembah pada Allah seolah kau melihatnya. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Jika kau tidak melihatnya, maka yakin dia melihatmu. Itu muraqabah. Gak mungkin langsung mencapai musyahadah tanpa muraqabah. Perasaan selalu diawasi oleh Allah. Kalau sudah itu istiqomah terus merasa diawasi oleh Allah, Allah akan naikkan dia ke tingkat musyahadah, itu beribadah seolah-olah melihat pada Allah. Dan itu nggak bisa bagaimana, itu ilmu dzauq, ilmu ihsan itu ilmu cita rasa. Cuma yang melakukan yang bisa merasakan, tidak bisa disifati. Ini sulit. Kemudian Allah Ta'ala, Allah berfirman kita berasal dan seterusnya. Kama khassallahu tabital kalina bahum roji'una, sebagaimana Allah khususkan inabah, tadakkur. Allah khususkan apa? Tadakkur itu mengambil pelajaran, itu Allah khususkan bagi orang yang ahlul inabah, orang yang selalu munib kembali kepada Allah, ahlul khusyah, orang yang punya rasa takut pada Allah. Itu yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Tersentuh ketika dibaca ayat Allah itu ada riqqah, ada lembutan hati. Wahlul iman hum musaddiqun bi rasul. Orang yang ahlul iman adalah orang yang betul-betul yakin, ya kan? Yakin kepada Allah, kepada Rasulnya SAW, janji baik berupa surga dan ancaman berupa siksaan. Maka Allah berfirman situ di halaman 34, "Adzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan ya Muhammad, sebab zikra, peringatan itu bisa bermanfaat hanya bagi orang yang beriman. Yang di atasnya fadzakir inna dzikra saya dzakaru may yakhsha. Kami akan beri peringatan kepada orang yang masih ada rasa takut kepada Allah. Itu yang bisa mengambil peringatan. Fasyara'a tadakkur di 34 bawah, maka Allah menetapkan setelah ayat tadi, maka Allah menetapkan dan menyuruh Rasulnya SAW agar memberi peringatan. Allah syariatkan tadakkur dan Allah perintahkan Rasulnya secara umum untuk tadakkur. Dan khassa, Allah mengkhususkan binaf'ihi dengan kemanfaatan tadakkur tadi. Yang bisa mengambil manfaat dari peringatan tadi hanyalah orang mukmin. Karena dzikra tanfa'ul mukmin, hanya bermanfaat peringatan itu bagi orang yang beriman, min ibadah dari hambanya. Wa kana dzalika lam hujjah indahu wa hajja ilaih. Dan adalah itu merupakan hujjah baginya. Tadakkur itu merupakan hujjah dan jalan menuju kepada Allah. Kama kana alal akhirin hujjah qaimah. Atau itu merupakan hujjah bagi orang mukmin indahu. Sebagaimana di sisi orang lain itu juga hujjah qaimah. Tadakkur itu merupakan satu hujjah, satu alasan yang tegak, madhidah li hujajihimul batila, yang mudhidah, yang menggelincirkan hujjah dalil-dalil orang-orang yang ingkar itu yang batil. Bainum a'radu ba'dal ilmi, sebab mereka orang yang kafir itu berpaling mengu setelah mengetahui. Angkaru ba'dal marifah, mereka mengingkari setelah mengetahui. Lam yastajibu lillahi wa rasulih, mereka tidak menjawab panggilan kepada Allah dan Rasulnya SAW. Jadi tadakkur itu karena lahum hujjah indahu, bukan dzalika hujjah indahu. Lan ono apa tadakkuriku, lan ono apa iku dzalika iku mungkono tadakkur iku lahum hujjah, iku dalil kadue orang-orang mukmin. Indahu mungguwe Allah SWT mahajjah ilaih, dan itu merupakan jalan kepada Allah. Jadi tadakkur itu merupakan alasan yang dimiliki oleh mukmin nanti di hadapan Allah. Ya. Apa dalilnya kamu percaya? Itu tadi dalilnya itu adalah
Tadzakur, dia mengambil pelajaran. Nah, tadzakur ini juga hujjah bagi akhirin, bagi selain orang mukmin. Bagi selain orang mukmin itu hujjah atas kesalahan kelompok lain untuk mengalahkan hujjah mereka yang batil. Tadzakur ini juga hujjah nanti bagi orang yang tidak percaya. Itulah diutusnya Rasul itu. Fungsinya Rasul itu diutus supaya nggak ada alasan nanti, ya Allah saya nggak tahu. Nah, kan sudah fadzakir, Rasulullah sudah menyampaikan peringatan. Itu hujjah bagi mereka yang tidak percaya. Nggak ada ya Allah, nggak ada yang menyampaikan Rasul. Dipanggil Rasulnya, betul nggak ada yang menyampaikan katanya Ulan ini. Udah ada yang menyampaikan. Oh enggak ya Allah, sudah kami sampaikan semua para Rasul. Saksinya adalah Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan semua Rasul itu sudah menyampaikan. Jadi tadzakur ini hujjah yang menguatkan orang yang beriman. Tapi sebaliknya hujjah alasan yang mudhidah, yang menggelincirkan hujjahnya orang kafir yang batil itu di hadapan Allah nanti. Wainam a'radu, sebab kenapa? Orang kafir itu berpaling setelah mengetahui dan ingkar setelah mengenal. Dan tidak mengetahui perintah Allah dan Rasulnya. Allah berfirman tentang orang kafir itu, waqalu, mereka berkata, qulubuna fi akinatin, hati kami berada dalam penutup. Hati kami berada dalam penutup, sesuatu yang menutupi. Mimma tad'una ilaih, penutup dari apa? Dari apa-apa yang kalian seru kami kepadanya. Wa fi adzanina waqrun, dan di dalam telinga kami terdapat sumbatan. Itu perkataan mereka sendiri. Sudah, hati kami sudah tertutup dari yang kau seru. Dan di telinga kami terdapat sumbatan. Itu perkataan mereka. Tapi tidak mau dengar. Wamimba ini nabainaka hijabun, dan antara kami dan antara kamu terdapat hijab. Fa'mal innana amilun. Silakan kamu beramal ya Muhammad, kami juga beramal. Itu. Silakan bekerja, kami juga bekerja. Itu perkataan orang kafir. Surah Fussilat surat ke-41 ayat 5. Allah juga berfirman di situ, wa aqsamu billahi jahda imanihim. Mereka orang kafir itu bersumpah dengan nama Allah jahda imanihim, dengan sungguh-sungguh sekuat-kuat sumpah mereka, la in ja'ahum nadhirun, seandainya datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, la yakununna, pasti mereka ahda min indal umam, niscaya akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat yang lain. Surat Fatir ayat 42. Jadi mereka bersumpah, coba kami datang pada kami Rasul, pasti kami lebih mendapat petunjuk dari umat-umat terdahulu. Koyo ya oh, Rasulnya datang pas iman gitu. Coba kami datang pada kami Rasul. Itu perkataan mereka. Bahkan nggak cukup perkataan, aksamu, mereka bersumpah dengan sekuat-kuat sumpah, demi Allah seandainya datang pada kami Rasul, pasti kami lebih dapat hidayah daripada umat-umat ini. Falamma ja'ahum nadhirun, ngeletek mukonalikan itu kok orang-orang kafir itu tadi, sopo nadhirun, seorang pemberi peringatan, mazadahum, maka tidak menambah apa-apa kepada mereka siapa nazir pemberi peringatan tadi, ila nufuran, kecuali lari. Tidak menambah apa-apa kecuali mereka tambah lari dari pemberi peringatan. Gaya pakai sumpah, demi Allah kalau datang pemberi peringatan pasti kami lebih dapat hidayah dari umat-umat itu. Datang pemberi peringatan, malah mereka lari. Katakanlah Rasulullah itu penyihir, katakanlah pembohong, dikatakanlah macam. Fahada wasfu man da'u rabbil, inilah sifat orang yang Allah seru kepada tauhid wa ta'atih. Kata alasan Rasulullah, melalui dasar Rasulnya, fa'aba wastakbaru, lalu orang itu enggan dan malah sombong kepada Rasulullah. Sosok wajah wa kafara, mereka malah ingkar dan kafir. Wa man amana bi lisani wa sadaqa bi dhahiri, dan orang yang beriman dengan lisannya, sodako bitori, membenarkan dengan zahirnya, tapi angkar bi qalbi, tapi mengingkari dengan hatinya, itulah orang munafik. Lisannya beriman, ngerti makna syahadat, tapi pura-pura syahadat itu supaya dianggap orang Islam. Itu orang munafik. Di sisi Allah dia dianggap kafir hakikatnya. Tapi di sisi manusia memang kita disuruh menghukumi secara zahirnya Islam.
Itu orang munafik itu ibarat Allah ngece. Jangan dipikir Allah tidak tahu dumadaan nanti di akhirat. Ngece sama Allah. Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengejek, congoco. Katanya bahasa Inggrisnya congoco. Inggris Timur. Ya. Allah mengejek mereka. Sengaja Allah suruh Rasul pura-pura tidak tahu tentang kemunafikan mereka. Dan ketika sudah sampai pada Allah, oh ternyata Allah tahu, baru mereka kaget. Dipikir imannya bakal menyelamatkan. Alladzi lahu malil kafir wa alaihi ma alaihi min ghadabillah. Maka alladzi lahu, yang mana orang munafik, yang mana lahu kedua orang munafik kepada orang munafik itu malil kafir, apa yang diperuntukkan bagi orang kafir, wa alaihi, dan atasnya apa yang ada atas orang kafir bil ghadabillah, berupa murka Allah dan laknatnya Allah. Waman amana bi qalbi lisani, siapa yang orang itu beriman pada Allah dan dengan hati dan lisannya, ya, doya ama faradullah, tapi dia menyia-nyiakan apa yang Allah fardukan pada dia, min taati, berupa ketaatan kepada Allah, wartakaba haramullah, dia menerjang apa yang Allah haramkan atasnya, memaksud berupa kemaksiatannya, waliyadzubillah, fa amru fi watil khatar, maka perkara orang ini berada pada puncak kebahayaan, kegentingan. Yuksha alaihi, naudzubillah, dikhawatirkan atas orang ini. Dia beriman tapi maksiat, naudzubillah, maka dikhawatirkan bagi orang ini, ilam yatatarabullah bitaufik, kalau Allah tidak susul orang ini dengan taufik untuk taubat, litaubatin khalisah, taufik yang mendorong dia, kekuatan yang mendorong dia untuk taubat yang murni, qabla mamati, sebelum matinya, ayat tahiko, khawatir apa? Khawatir ayat tahiko dikelompokkan bil munafikin wal kafirin, dengan kelompok orang munafik dan orang kafir, naudzubillah. Wa yakun ma'ahum, dan berada orang ini bersama mereka, orang munafik dan kafir, fi narillahil muqaddah, di api Allah yang dinyalakan, allati tattali walal afidah, yang api itu menyala sampai kepada jantung, kepada hati, merasuk nyalanya itu sampai kepada hati. Inna alimu sodah, sesungguhnya dia api itu di atas mereka itu menutupi, fi amadim mumaddada, mereka diikat di tiang-tiang yang panjang yang diikat oleh Allah dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Surat Humazah 104 ayat 7 sampai ayat 9. Fasbut ayyul mu'min, maka hati-hati. Jadi kalau orang munafik jelas nanti di akhirat seperti orang kafir karena pura-pura Islam saja. Tapi orang mukmin betul tapi maksiat, hati-hati kalau tidak sampai tobat, meninggal naudzubillah dalam keadaan seperti itu, maka bisa jadi dikelompokkan pada orang-orang munafik dan tadi itu. Fasbut, maka tetaplah teguhlah kau wahai mukmin, ayyul mukmin, al-muti, yang taat kepada Allah. Ala taati rabbik, untuk taat pada Tuhanmu, wastaktir minna, perbanyak daripada ketaatan, wasbir alaihi, sabar atas ketaatan, wa akhlis lahu, ikhlaslah, berusaha ikhlas murni dalam ketaatan, wadum ala dzalik, langgenglah atas itu, hatta talqahu jalla wa ala, sampai kau berjumpa dengan dia Allah yang maha agung lagi maluhur, fayurdika wa yardu'anka, maka Allah pun ridho kepadamu, kau pun ridho, ya, dia pun ridho, yurdika, maka Allah membuat engkau ridho, senang, yardu'anka, dan Allah pun ridho kepada engkau, wa yuhilluka, menempatkanmu, darul karomatih, di rumah kemuliaannya, itu surga, matalul jannati lati wa'idal muttaqun, itu surat Ar-Ra'd, permisalan apa? Surga yang Allah persiapkan orang yang bertakwa, tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ukula daimun, ya, itu kenikmatannya langgeng, wa dhilwa, naungan-naungannya langgeng, tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin nar, itulah kesudahan orang yang bertakwa, sedangkan kesudahan orang kafir adalah neraka. Naudzubillah, surat Ar-Ra'd ayat 35. Itulah tempat kesudahan bagi orang kafir, itu yang di bawah itu. Wahai yang beriman, wanza ayyul mukmin, wahai yang beriman, cabutlah dirimu al-asi, yang bermaksiat, cabutlah dirimu dari maksiatmu, an maksiatik. Utub ila rabbik, taubatlah kepada Tuhanmu, min dari maksiatmu, min qabli ayyan zila bikal maut, sebelum singgah padamu kematian. Waliyadzubillah, fatalqa rabbaka danisan, sehingga kau nanti kalau sudah enggak taubat, akhirnya kau berjumpa dengan Tuhanmu danisan, dalam keadaan kotor, khabisan, dalam keadaan buruk, minha, dari karena maksiat, fatakunu, sehingga kau menjadi seperti Allah yang Allah firmankan, inna mayati rabbahu mujriman, sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan membawa dosa, fa innahu jahannam khalidan fiha,
fa innahu lahu jahannam, maka bagi dia neraka jahanam. Ya, la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dia di dalamnya, tidak pula hidup. Mati segan, hidup segan, mati pun tak mau. Itu penghuni neraka. Kalau mati lakar mati enak. Ini la yamutu wa la yahya, tidak mati, tidak itu. Alhamdulillah. Makanya orang neraka itu saking anunya, itu minta kepada malaikat Malik di surah Az-Zukhruf. Wahai Malik, ya Malik lihat dia ada rebuk. Wis wa kondo nang pangeranmu, wis patenono awak dhewe iki wis. Matikan kami saja daripada begini. Sengsara. Itu teriakan penghuni neraka pada malaikat Malik. Wal ta'man ilam tubar diberitahu, jangan kau merasa aman kalau kau tidak bersegera taubat menyesal dari maksiatmu. Ayun zilul bika ikoban, daripada Allah turunkan pada dirimu siksa, min ikobi, dari siksanya. Siksa itu jangan dikira langsung turun kayak macam film-film. Itu bagian dari siksa. Bisa jadi Allah Maha Kuasa, tapi bukan hanya itu siksa. Kita tidak bisa bangun malam, itu mungkin gara-gara dosa kita. Itu sudah siksa sebetulnya, tapi kita tidak terasa kalau itu siksa. Tidak ada kelezatan munajat pada Allah. Itu. Jangan tiba-tiba siksa itu turun bara api atau apa dari langit. Fa'inal asin lebih mutaridun, sebab orang yang ahli maksiat, saya tutupkan dengan sedikit. Orang yang ahli maksiat kepada Tuhan mereka, mutaridun lidalik, menyeret diri mereka untuk itu, untuk siksa fi kulli waktu, di setiap waktu. Alam tasma' qaulu Allah Ta'ala, tidakkah kau mendengar akan firman Allah SWT surah An-Nahl surah ke-16 ayat 45-47 itu? Apa Allah bilang, afa aminal ladzina makaru sayyiati, apakah merasa aman siapa-siapa orang alladzina, siapa alladzina, orang-orang yang makaru, yang membuat tipu daya, siapa alladzina tidak sayyiati, akan keburukan, ayaksifa, merasa aman daripada yaksifallahu bimul ard, Allah hempaskan dengan mereka bumi, Allah hempaskan mereka ke dalam bumi. Apa mereka merasa aman? Au ya'tiyahumul azabu, atau datang kepada mereka azab, siksa, min haitsu la yash'urun, dari mana-mana yang mereka tidak terasa, siksa yang tiba-tiba tidak terasa, yang tidak mereka rasakan. Au ya'khudhu bi taqallubihim, ataukah mereka merasa aman, Allah ambil siksa mereka fi taqallubihim, dalam bolak-baliknya mereka, tiba-tiba ketika mereka asik bolak-balik di atas bumi Allah turunkan. Fama hum bimu'jizin, maka mereka tidak bisa melemahkan Allah. Tidak ada yang bisa menolak siksa Allah. Au ya'khudhu ala takhawuf, atau Allah siksa mereka dalam keadaan mereka khawatir, takut. Ya. Atau maksudnya takhawuf ini berangsur-angsur. Fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Iba. Rauf, Maha Iba, tidak tegaan Allah tersebut. Rahim, Allah itu Maha penyayang. Sampai dalam satu riwayat itu malaikat itu sudah gemes lihat, ya, lihat kelakuannya manusia, sudah hancurkan saja. Allah malah bilang apa? Kamu udah ikut nyiptakan, saya yang nyiptakan mereka. Biar saya yang ngurusi mereka, tidak usah. Kata malaikat, sudah malaikatnya harus kudu mau, gemes, cermet katanya orang Madura, gemes. Sudah kepinginan, tapi Allah bilang kamu bisa ngomong gitu karena kamu udah ikut nyiptakan, saya yang nyiptakan mereka, kata Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna ya karim bitadzkirika muntafi'in, ya Allah jadikanlah kami yang karim, yang maha dermawan, bitadzkirika muntafi'in, orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari peringatanmu, wali kitabika wa rasulika muttabi'in, orang yang kepada kitab dan rasulmu selalu mengikuti, wala ta'atika mujtami'in, orang yang selalu berkumpul untuk taat padamu, wa tawaffana ya rabbana muslimin, wafatkanlah kami wahai Tuhan kami dalam keadaan muslim, wal hikna bis sholihin, susulkan kami kepada orang-orang yang soleh, wa walidina, juga orang tua kami, wa hababana, juga para pecinta kami, orang yang kami cintai, bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu yang maha penyayang di atas segala penyayang. Ini alamana wa habibuna ya Abdullah bin Al-Haddad, Rasulullah rijalana salih wa qad sallallahu kulli nasrah tadi Al-Fatihah.